Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat datang di Stasiun Leles. Kali ini saya sekarang berada di Stasiun Leles dan akan melakukan perjalanan menuju ke Kota Malang bersama dengan kereta api Malabar pagi. Pada kali ini saya naiknya dari Stasiun Leles aja karena nggak naik dari stasiun keberangkatannya awal di Bandung. Bagaimana perjalanan naik kereta api Malabar pagi pada kali ini? Simak videonya sampai selesai dan jangan di skip. Oke, sekarang saya berada di Stasiun Leles dan untuk ruangan atau bangunan Stasiun Leles kayak gini, ruang tunggunya ya sederhana aja, simpel tapi ya agak bagus lah. Ruang tunggunya di sana dan di sini, dan untuk tempat boardingnya di sana tuh. Dan untuk layang kereta di Stasiun Leles ini ada beberapa aja macam kereta api Pangandaran, Papandayan, Pasundan, Kahuripan, Serayu, dan kereta api Malabar. Cikuray juga berhenti di sini ya. Jadi untuk layanan kereta yang berhenti di Stasiun Leles ada beberapa aja. Untuk Stasiun Leles sendiri ini terletak di Kabupaten Garut, Jawa Barat dan dekat dengan jalan utama, jalan menuju ke arah mana Bandung bisa ini ya. Ini tuh jalan gede, bis-bis juga lewat sini yang menuju ke Singaparna ataupun menuju ke Garut kota. Nah, makanya itu tuh jalan gede itu tuh rame di sana tuh. Untuk apa tuh? Stasiun Leles ini pada grafik tahun 2023 atau grafik sebelumnya kereta api Malabar ini tidak berhenti di sini untuk Malabar pagi yang saya akan naiki ya. Tapi untuk GPK 2025 ke Malabar sekarang diberhentikan di Stasiun Leles untuk naik turun penumpang ya. Makanya ini para penumpang ke Malabar ini rame banget di Stasiun Leles. Saya juga termasuk yang naik dari sini. Sebenarnya saya itu bisa naik dari Bandung, cuma karena saya itu nginep di rumah teman, jadi ya mau gak mau harus naik dari sini. Kalau bisa tambahin lagi lah pemberhentiannya di Stasiun Cibatu kalau bisa sih. Ya gimana lagi lah, itu udah terserah kayaknya lah sendirilah pokoknya. Ya udah, nanti kita masuk ke sana. Dan KA Malabar ini tiba di Stasiun Lelesnya ini jam setengah 11 lebih 2 ya kalau nggak salah. Ya kalau nggak salah kita lihat aja ya. Oke, saya sekarang sudah berada di Stasiun Leles dan Stasiun Leles ini memiliki jalurnya 2 jalur aja, yaitu jalur 1 dan jalur 2. Jalur satunya 10 lurus, jalur 2-nya 10 belok yang digunakan untuk bersilangan. Dan ini para penumpang kereta api Malabar ini ramai banget yang naik di Stasiun Leles. Dan KA Malabar ini akan masuk jalur 1 Stasiun Leles dan PJL pun sudah berbunyi di depan sana ya. Di situ tuh ada, di belokan situ tuh ada PJL. PJL berapa ya lupa lagi. Dan untuk saya kali ini akan naik di kereta ekonomi 4 aja, paling belakang kalau nggak saya. Dia itu Malabar pagi ini rollingan dengan kereta api Harina malam kalau nggak salah. Oh, bisa dilihat penumpangnya ramai banget. Untuk Stasiun Leles ini bisa dibilang ini stasiun paling unik menurut saya ya. Kereta yang jarak jauh itu, yang paling jauh itu kereta Bandung Malang bisa berhenti di sini. Kalau kereta Kahuripan, Serayu, ke Papandayan, Pangandaran mah ya masih biasa lah, jarak menengah. Dan ini dia kereta api Malabar persiapan masuk jalur 1 Stasiun Leles. Oke, kereta api Malabar pagi berangkat Stasiun Leles. Ini di Premium 4 ramai, banyak yang turun di Stasiun Jogja ini, ada kacau.
Perjalanan kereta api Malabar pagi kini telah tiba di stasiun Cipendei. Di jalur 1 kita sudah ditunggu sama kereta api Serayu pagi dari Purwokerto tujuan Jakarta ya. Biasanya KA Serayu ini masuk jalur 2. Kali ini Malabar yang masuk jalur 2 stasiun Cipendei. Wih, lokonya ini loko gacor ini 9506 C203 ya. Di sini kita berhenti sekitar 10 menit ke depan dan berangkat lagi pada jam 11 lebih 30 menit. Kita ke bawah yuk. Nah, penumpang KA Serayu ini. Ini Serayu masuk awal gak tahu berapa nih. Lah, Dipo SBI punyanya Harina ya, buset dah. Punyanya siapa tuh SBI? Nyantol. Oh, Serayu mau berangkat dah. Oke, kita ke depan yuk. Oke, untuk rute KA Malabar pagi ini sendiri dia nantinya ini dia itu gak berhenti di Maus kalau arah Bandungnya. Kalau arah Malangnya dia berhenti di stasiun Sidareja, Kaungaten Silang sama sesama Malabar Juruk Legi Silang Argo Wilis. Maus berhenti normal, Gombong dia berhenti juga. Kalau arah ini nggak berhenti. Klaten berhenti juga ya. Dari sini langsung ke Kepancen. Kalau yang Malabar pagi ini dia berhenti di sini tuh Silang sama Malabar pagi juga sama Gajayana di Sumber Pucung. Nah, itu dia perbedaannya. Kalau dari arah Bandung ke arah Bandung nih kronya langsung Sidareja, keren. Karena dia itu di dempet-dempet sama Argo Wilis belakangnya. Perjalanan kereta api Malabar kini telah tiba di stasiun Banjar. Stasiun Banjar ini adalah stasiun paling timur daerah operasi 2 Bandung. Jadi perbatasan antara Daop 2 Bandung dan Daop 5 Purwokerto terletak di stasiun Banjar. Dan lepas stasiun Banjar ini kita akan melintasi stasiun Langen. Stasiun Langen ini masuknya Kabupaten Banjar. Namun dia itu di bawah naungan daerah operasi 5 Purwokerto. Yang naik dari kereta api Malabar di stasiun Banjar ini lumayan ada rame ya. Ada penumpang bule juga, rata-rata ini tujuan Jogja bener sumpah. Yang turun Jogja pasti rame nanti. Di sini juga untuk layanan keretanya semua kereta berhenti di sini ya. Dan ada keberangkatan awal juga dari stasiun Banjar, yaitu kereta api Pangandaran dari Banjar tujuan Jakarta Gambir. Ini cuaca di kota Banjar lagi mendung, kayaknya udah hujan deh. Kalau lihat lantai basah kayak gini ya, aspal tuh. Ini sini kita berhenti selama 4 menit. Tadi kita awal masuknya itu 1 menit dari jadwal seharusnya. Stasiun Banjar juga menjadi stasiun untuk pergantian masinis ya. Jadi
Jadi aplusan masinis itu di sini ya, di Banjar. Dari Banjar nanti aplusan lagi gak tahu di Jogja, gak tahu di mana. Kalau dari Madiun, kalau di Madiun nggak mungkin sih. Jogja kayaknya ya. Perjalanan kereta api Malabar kini telah tiba di stasiun Sidareja. Di stasiun Sidareja kita bertemu dengan kereta api yang sebentar lagi akan ganti rangkaian menjadi ekonomi new generation modifikasi Balai Yasa Manggarai. Dan ini para penumpang kereta api Pasundan rame, ada ini apa tuh, TNI. Gak tahu dari mana ini naiknya. Wah tuh di ekonomi 1 aja rame kayak gini. Gak tahu 2-3 ke belakangnya. Tinggal 1 hari lagi kereta ini menuju ganti rangkaian ya. Dan kereta api Malabar persiapan berangkat terlebih dahulu. Dan kereta api Pasundan ini nanti di Petak, Banjar hingga Cipendei. Akan lama perjalanannya, akan disusul 2 kereta. Mau ganti ekonomi new generation modifikasi Balai Yasa Manggarai, tetap aja perjalanannya lama. Anjing, perjalanan hampir 14 jam naik ekonomi kayak new generation modifikasi Balai Yasa Manggarai sama aja hitungannya. Mending kalau perjalanan dari Surabaya ke Bandung naik Mutiara menurut saya. Ini ramai banget kayaknya di box sama Om hari ini Om. Nanti kita akan berhenti di stasiun Kaungetan nanti. 1 Petak, stasiun Kantong Mangun. Ini mau berangkat lagi nih. Perjalanan kereta api Malabar pagi kini telah tiba di stasiun Kaungetan. Stasiun Kaungetan ini adalah stasiun yang terletak di Kabupaten Cilacap, sekaligus stasiun yang dulunya ini pernah memberhentikan kereta api Serayu kalau nggak salah ya. Jadi di stasiun Kaungetan ini kereta api Malabar pagi ini akan tunggu bersilang dengan kereta api Malabar pagi atau sesama dengan kereta api Malabar ya, yang dari Malang tujuan Bandung. Jadi petak antara stasiun Kaungetan dan stasiun Jeruk Legi ini estimasi waktunya sekitar 10 menit ya, 12 menit sorry. Jadi kereta api Malabar pagi ini dulunya silang sama sesama Malabar pagi ini dulunya di stasiun Langen. Namun pada grafik 2025 persilangannya jadi di sini di stasiun Kaungetan yang ngalah Malabar pagi arah Malang. Mari kita tunggu aja kereta api Malabar paginya yang dari Malang tujuan Bandung berjalan langsung di stasiun Kaungetan. Jadi di sini tuh tidak bisa ngebut, paling mentok 80 ya, karena ada transfer kecepatan. Nanti lepas Kaungetan baru digaspol sampai mana ya, sampai Tasik kalau nggak salah, hingga 120 km per jam di petak tertentu. Oke, perjalanan kereta api Malabar pagi kini telah tiba di stasiun Jeruk Legi. Stasiun Jeruk Legi ini bisa untuk turun atau naik penumpang, tapi untuk naik penumpang harus ada laporan dulu ke PPK atau ke PKD atau KS lah ya. Jadi di stasiun Jeruk Legi ini kereta api Malabar pagi ini selain untuk naik
atau turun penumpang sekaligus untuk tunggu bersilang dengan kereta api sang penguasa jalur selatan, yaitu kereta api Argo Wilis dari Surabaya Gubeng tujuan Bandung, yang dimana kereta si penguasa jalur selatan ini dari Surabaya ke Bandung hanya menempuh waktu sekitar 10 jam kurang. Emang edan itu kereta ya. Cuma wajar lah, itu kan si penguasa jalur selatan. Jadi stasiun Jeruk Legi ini dekat dengan kota Cilacap ya, kalau bisa dilihat mah ya. Kalau menurut saya ini untuk layanan kereta api yang berhenti di stasiun Jeruk Legi ini ada beberapa aja, seperti Pasundan, Serayu, Kuto Jaya Selatan, dan Batu Raden Express, yang dimana kereta itu keretanya status fakultatif untuk Batu Raden Express. Hari ini aja belum jalan, KPK 2025 aja nggak jalan-jalan, kapan jalannya Batu Raden? Oke lah, kita tunggu aja kereta sang penguasa jalur selatan atau si King Wilisnya berjalan langsung di stasiun Jeruk Legi. Perjalanan kereta api Malabar Pagi telah tiba di stasiun Kroya, dan tadi kita sempat berpapasan dengan kereta api Argo Semeru dari Surabaya tujuan Jakarta Gambir. Dan tadi juga kita bertemu dengan percabangan menuju ke arah Purwokerto, Cirebon hingga Jakarta. Ini berhenti bentar doang nih, telat ini gara-gara tadi kita nunggu kereta semen berhenti di si kampung. Baru aja naik udah turun lagi tuh, mau ngisi air padahal udah mau berangkat lagi. Perjalanan kereta api Malabar Pagi kini telah tiba di stasiun Yogyakarta, dan itu adalah kereta api Sancaka yang sedang dilangsir. Akan dipersiapkan untuk keberangkatan sebagai kereta api Sancaka sore dari Jogja tujuan Surabaya Gubeng. Ada livery apa ini nama itu?
Dari UI ya ini ya. Mohon perhatian, kami informasikan yang telah tersedia Cakep di livernya, coy. jalur nomor 5 adalah rangkaian kereta api Bisa-bisanya Malang masuk jalur dengan 5. tujuan di Stasiun Malang. Bagi Anda penumpang kereta api Bisa Malang, dilihat noh, yang turun seperti biasa rame. Bisa lewat situ, angkat aja itunya tuh, angkat aja. Nah, angkat. Langsir itu. Bukan. Nah, gitu angkat aja. Tuh, yang turun di ekonomi 4 hampir rame. Yang naik juga ada beberapa. Dorong aja, nah gitu. Yang naik, yang turun ada, mantap emang. Ini gak tahu Tarsusan, gak tahu sampai ke Kediri. Soalnya Tarsus Jogja Malang ini untuk ekonomi ini sebesar 165.000. Kalau misalkan Tarsus Jogja Kediri gak tahu harganya berapa, kurang tahu. Dan di situ juga ada lokomotif, penyimpanan lokomotif ya, depo lokomotif tuh. Dan itu juga ada lokomotif Reward tuh kelihatan tuh. Dan ada kereta bandara. Ada apa ini ya? Ini Gajahwong atau apa sih? Kayaknya Gajahwong deh. Ah masa? Senja Utama Jogja ini. Nanti berangkat jam 5:30 kalau nggak salah. Di situ juga ada tersimpan rangkaian K3 ekonomi premium, gak tahu punya siapa, apa punya ya kayak. Beginilah kondisi di stasiun Yogyakarta. Yang naik yang turun ada beberapa ya. Rame Jogja itu, gak ada obat untuk segi okupasi penumpang keretanya. Tuh, bisa dilihat yang turun, yang naik ada aja. Gila, gokil emang Jogja ini. Okupasi penumpang tuh ada terus ya. Mantap, mantap. Yang naik ada, yang turun ada. Maksudnya rame banget gitu. Yang naik makin rame, yang turun makin rame ya. Itulah pasaran Jogja untuk segi perkereta apian, mantap. Perjalanan kereta api Malabar kini telah tiba di stasiun Klaten. Di stasiun Klaten kita bertemu dengan kereta api Logawa dari Ketapang tujuan Purwokerto. Yang rangkaiannya sudah kayak ke Malabar kelas ekonomi ini ya. Dia itu pakai ekonomi premium. Stainless steel tahun 2018. Ketemu sama KA Malabar di stasiun Klaten. Ini penumpang Logawa kok sedikit banget ya. Perjalanan kereta api Malabar kini telah tiba di stasiun Solo Balapan. Yang turun lumayan ada beberapa tuh rame lah ya. Yang naik juga ada beberapa. Ini kayaknya yang naik pakai Tarsusan. Gak mungkin kalau beli kereta tiket reguler mah gak mungkin. Ini Tarsus, gak tahu sampai Madiun, gak tahu sampai mana nih, gak tahu sampai Kediri. Ini udah jam 5:30 dari Solo sampai Madiun. Dari Solo sampai mana pokoknya nanti kita akan masuk ke dari sore ke malam hari ya. No, semboyan 21-nya udah nyala tuh, yang ininya itu udah nyala semboyan 21-nya. Tandanya ini nanti persiapan menuju ke dari sore ke malam. Jadi semboyan 21-nya malam tuh kayak gini. Kalau siangnya ini kayak gini dari pagi sampai sore. Kalau sore sampai malam semboyan 21-nya kayak gini ya. Ini bakal dicopot ini.
Oke, ini dia ya yang unik dari KA Malabar pada perjalanan GPK 2025, yaitu kereta api Malabar berhenti di stasiun Sragen, baik Malabar pagi ataupun Malabar sore. Dan yang turun di stasiun Sragen ada tuh ya. Nyatanya untuk layanan kereta dari Bandung ke Sragen itu dulu kan ada Kahuripan sama Pasundan doang, setauku. Namun sekarang ada kereta Malabar yang jadi pemberhentian kereta di stasiun Sragen. Jadi penumpang yang mau naik kereta dari Bandung ke Sragen ada opsi lain, ada kereta Malabar ya. Nah, yang turun tuh ada beberapa tuh. Sono, yang naik gak tau, kayaknya nggak ada deh. Yang turun ada. Untungnya sekarang KA Malabar berhenti di stasiun Sragen. Mantap ini. Jadi yang berhenti di stasiun Sragen itu yang ke arah Bandung itu baik dari Bandung atau mungkin ke arah Surabaya ada KA Kahuripan, Pasundan, Kahuripan ke Blitar, Malabar ke Malang. Ini gak ada PPK-nya, kita masuk lagi. Perjalanan kereta api Malabar tiba di stasiun Madiun pada jam setengah 7 lebih 12 menit. Dan kita di sini bertemu dengan kereta api Sanjaka kalau nggak salah dari Surabaya Gubeng tujuan Yogyakarta. Kalau nggak salah itu Sanjaka ya, masuk jalur 3. Di jalur 4 ada kereta ketel dari Madiun tujuan Ranggulo. Bener kak Sanjaka ini? Yap, bener itu Sanjaka. Tuh yang kelihatan tuh itu kereta api Malabar yang baru berangkat dari stasiun Kertosono. Jadi kereta api Malabar pagi dan Malabar sore dari Malang tujuan Bandung dan Malabar dari Bandung tujuan Malang bertemunya di stasiun Kertosono. Karena kereta ini mengalami keterlambatan, ya Malabar ininya yang Malabar sore tadi berangkat duluan. Harusnya ketemu di sini kita nih. Barengan masuknya. Tuh kan persiapan mau berangkat kembali ini. Malabar. Wah, di sini perpaketan, ada perpaketan nih. Stasiun Kertosono juga menjadi stasiun percabangan. Dan KA Malabar ini akan mengambil jalur ke arah kanan mengarah ke arah Kediri, Tulungagung, Blitar hingga Malang dan jalur dari ke kiri itu di nanti depan sana mengarah ke arah Jombang, Mojokerto hingga Surabaya. Jadi stasiun Kertosono ini stasiun percabangan. Hampir semua kereta di sini berhenti kecuali kereta api Sancaka dari Jogja tujuan Surabaya. Itu kereta gaib itu gak berhenti di stasiun mana? Kertosono. Ini mau berangkat kembali. Untuk fasilitas yang ada di kereta Malabar di kelas ekonomi premium ini kayak gini ya. Fasilitasnya seperti biasa, ada colokan listrik, ada tempat untuk naruh botol, ada tempat untuk naruh barang juga di sini ya. Di sini juga mejanya kayak gini. Terus di sini juga ada untuk sandarannya leganya kayak gini. Gak mentok juga, masih lega lah pokoknya. Cuma gak ada sandaran kaki doang. Terus di sini juga ada untuk merebahkan kursinya, tapi nggak terlalu rebah banget kayak di eksekutif, cuma 90 cuma beberapa derajat aja ya. Dan di sini juga kayak gini nih. Terus untuk ekonomi premium kayak gini tuh dia tuh seatnya itu 80 seat, 50% maju, 50%-nya lagi mundur. Itu gimana kita juga hari ini dapat seat mundur dari Bandung ke Malang cuma seat mundur, tapi gak apa-apa lah. Yang penting nyaman, masih lega dan luas, dan di dalam kabin juga dingin. Terus ada ini juga tirai untuk menutupi kaca kalau misalkan perjalanan siang. Kalau silau tinggal tarik aja. Terus ada gantungan juga di sini
ada lampu baca, ada rak bagasi juga, ada TV untuk hiburan. Terus ada CCTV juga di sana, ada palu pemecah kaca juga. Ya, untuk interior di kereta ekonomi premium stainless steel kayak gini ya. Jadi ya biasa, tapi ya untuk kenyamanan masih oke lah. Ini kereta ekonomi premium stainless steel pertama di tahun 2018 ya. Untuk di dalam kabin sendiri ini sangat dingin banget ya, lumayan. Dari tadi dari lepas mana Jogja kalau nggak salah dingin banget. Ini suhu masih di sekitaran 23 derajat. Untuk lampunya sendiri kayak gini di tengah lampu utamanya. Kalau perjalanan malam lampu utamanya dimatikan, jadi yang nyalanya di sisi sebelah sini nih. Yang putih-putih itu adalah lampu untuk mode malamnya di pinggir-pinggir kayak gitu ya. Ya gitu aja sih fasilitas yang ada di kereta ekonomi premium. Oke, perjalanan kereta api Malabar kini telah tiba di stasiun Kediri. Stasiun Kediri sekarang sudah berkanopi dan peron tinggi ya. Maksudnya peron tinggi. Di sini kita berhenti berapa menit ya? Tunggu bersilang dengan kereta api Majapahit dari stasiun Malang tujuan Jakarta Pasar Senen. Kereta paling laris sekarang. Yang turun di stasiun Kediri lumayan rame ya. Karena pasaran kereta Bandung Malang itu banyak kan turun ke Kediri. Yang ke Malang jarang-jarang sih ya. Ya udah, kita tunggu aja kereta api Majapahit dari Malang tujuan Jakarta Pasar Senen masuk jalur 1 stasiun Kediri. Ini kereta paling rekomen dari Jakarta ke Malang. Untuk saat ini penumpangnya rame banget. Ini yang naik dari, gak tahu dari Malang tujuan mana nih. Apa tujuan Jakarta semua ya ini ya. Gila, gak masuk akal anjir. Majapahit yang dulunya kereta selalu sepi sekarang rame setelah diganti rangkaian jadi ekonomi jet. Wow. Perjalanan kereta api Malabar kini telah tiba di stasiun Blitar. Di stasiun Blitar sekarang sudah ada pembangunan kanopi dan peron tinggi. Di sini juga kayaknya dibangun untuk ruang tunggu deh kayak ini. Nah, di sini tuh kereta api Malabar direncanakan akan tunggu bersilang dengan kereta api Malioboro Express menjadi kereta keberangkatan terakhir dari Malang tujuan Purwokerto. Kereta jarak jauh terakhir ya ini. Dari Malang berangkatnya itu 7:30 kalau nggak salah. Dan kereta api Malioboro Express ini akan masuk jalur 1 stasiun Blitar. Nah, ini baru pembangunannya kayak gini ya. Progresnya masih ya mungkin sekitar 25-30%. Nah, pekerja juga masih kayak gini, bangun-bangun kayak gini lah ya. Mungkin ini beresnya gak tahu kapan ya. Peron tingginya di jalur 1, 2, 3 aja ya. Sini doang ya. Ya udah, kita tunggu aja kereta Molex atau Malioboro Express dari Malang tujuan Purwokerto masuk jalur 1 stasiun Blitar.
Perjalanan kereta api Malabar kini telah tiba di stasiun Wulingi. Dulunya ini kereta api Malabar pagi ini baik dari Malang atau dari Bandung tidak berhenti di stasiun Wulingi pada GPK tahun 2023. Namun pada grafik perjalanan GPK 2025 dia berhenti kembali di stasiun Wulingi untuk KA Malabar pagi baik dari arah Bandung ataupun dari arah Malang ya. Jadi semua kereta Malabar pagi atau Malabar malam berhenti di stasiun Wulingi. Gokil, dulu pas waktu GPK 2023 bisa-bisanya bablas Wulingi, kereta lain aja berhenti kayak Gajayana, Brawijaya, ini mah bablas. Kalau sekarang mah berhenti ya. Oke lah, kalau sekarang udah grafiknya udah beda. Kemarin kan 2023 Malabarnya juga masih nomor tinggi, nomor 7013. Kalau sekarang kan nomor KA-nya 70. Nah itu ya. Stasiun Wulingi ini udah masuknya Kabupaten Blitar, dan stasiun Wulingi juga menjadi stasiun perbatasan antara Daop 7 dan Daop 8 Surabaya. Perbatasannya di stasiun Talun sana, dan ini udah masuk Daop 8 Surabaya ya stasiun Wulingi ini. Ya stasiun Wulingi masih sama aja. Kirain mau di up lagi nih, tambah kano peron tingginya. Ternyata masih situ aja ya. Untuk kanopinya udah cakep ini, bagus ini. Kayak mirip-mirip di stasiun mana ya? Kalistel mirip-mirip, tapi gedean ini sih. Kalau Kalistel kan agak rendah, kalau ini mah tinggi. Sini suhunya dingin banget, ini udah masuk deket gunung ini. Mana cuacanya cerah lagi di sini tuh. Kayaknya gak hujan deh. Ini semboyan 21-nya nih. Aduh. Di sini nggak ada apa-apa, nggak ketemu kereta apa-apa. Kereta lokalnya aja di belakang kita. Terus kereta lokalnya nggak ada lagi. Berangkat kembali nih. Yuk ah. Oke, perjalanan kereta api Malabar tiba di stasiun Kepanjen. Stasiun Kepanjen ini udah masuk Kabupaten Malang, dan kita bertemu dengan kereta api lokal Doho keberangkatan terakhir ini, tujuan ke Blitar ya. Ini kereta terakhir atau Dohoror kalau nggak salah kata orang-orang mah. Oke, sinyalnya sudah ngangkat menuju ke arah stasiun Ngebruk. Nah, semboyan lampu sorotnya sudah dinyalakan. Artinya kereta lokal ini akan berangkat dari stasiun Kepanjen. Dan KA Malabar juga persiapan berangkat barengan ini. Kayaknya ini dulu deh, baru kita berangkat. Ini udah jam 10 baru sampai sini. Nah, ini dulu nih. Oke, kereta lokal berangkat dari stasiun Kepanjen. Ini locknya apa sih? Oh bukan lock, kirain lock Red and Blue RNB. Untuk kesimpulan perjalanan naik kereta api Malabar pagi dari Bandung ke Malang pada kali ini, ya menurut saya
Perjalanan dari Bandung ke Malang berangkat jam setengah 10 sampai ke Malang setengah 11 malam. Untuk warga Malang sih sangat worth it ini, karena kereta Malabar ini dia itu membawa 4 ekonomi premium dan 4 kelas eksekutif. Untuk Malabar paginya sendiri, Malabar sorenya sendiri dia itu membawa 4 kelas eksekutif dan 2 kereta ekonomi premium. Makanya kalau teman-teman mau naik kereta Malabar mending yang ini aja. Kalau bagi warga Malang, nyampe di Malangnya ini enak, bisa langsung istirahat di rumah. Kalau bagi orang yang mau berwisata ke Malang ya bisa langsung ke hotel, tapi ya check-innya agak malaman, ya worth it aja sih menurut saya. Untuk kesimpulan selanjutnya, perjalanan naik ke Malabar ini saya sudah pernah pas waktu perjalanan perdananya. Dia itu nomor KAY masih 7013 dan ketibaannya di Malangnya juga masih jam 11 kurang, kalau nggak salah jam 11 kurang 4 menit. Sekarang jadi jam setengah 11 malam. Jadi untuk ketibaannya ya oke lah, perjalanan durasi 13 jam lebih masih oke dengan harga tiket 287.000 atau harga tiket aslinya ini sebesar 350 lebih. Pokoknya sangat worth it lah untuk kereta ekonomi kayak gini. Perjalanan dari Bandung ke Malang kalau saya dari naik Leles ya, maksudnya naik dari Leles. Terus untuk segi guncangannya kereta Malabar tetap kalau ekonomi kayak gini masih oke, guncangan nggak begitu berisik juga, dan apalagi ya di dalam kabin juga sangat dingin. Untuk okupasi penumpang rame, banyak yang turun ternyata di stasiun Kediri, Tulung Agung. Tadi di Jogja juga sempat rame yang turun itu dari Bandung ke Malang. Jadi pertukaran penumpang ini Bandung Malang Bandung Jogja, Jogja Malang. Nah itu pertukarannya, tapi nggak semua ada yang turun di Malang. Ini tadi tuh yang naik dari Jogja banyak kan turun ke Kediri, karena di Jogja Kediri itu ada tarif khusus. Nah itu makanya penumpang ke Malabar rame banget. Kalau dari Bandung ke Jogja ya nggak ada tarif khusus. Itu ya. Jadi untuk kesimpulannya, perjalanan naik kereta api Malabar pada kali ini ya segitu aja sih kesimpulan dari saya. Jadi mohon maaf apabila perjalanan naik kereta api Malabar pada kali ini video tripnya kurang maksimal, karena perjalanan tadi juga dari Bandung ke Jogjanya itu ada orang, jadi saya gak bisa videokan gak enak keluar masuknya karena ada orang juga ya. Paling pas berhentinya aja dapatnya itu aja sih ya. Jadi itulah perjalanan naik kereta api Malabar pagi pada kali ini, kesimpulan dari saya ya. Mudah-mudahan bermanfaat kesimpulan dari saya. Kalau kalian teman-teman mau naik kereta dari Bandung ke Malang, boleh ambil ini. Menurut saya paling oke. Kalau bagi warga Malang sih oke. Kalau bagi warga yang mau liburan atau jalan-jalan ya terserah kalian mau Malabar malam bebas, mau Malabar pagi juga bebas ya. Ya saya rekomendasikan itu ya. Ya ini keretanya persiapan akan tiba di tujuan di stasiun Malang Kota Baru. Saya siap-siap terlebih dahulu ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim, perjalanan naik kereta api Malabar pagi dari Leles tujuan Malang telah berakhir ya. Jadi kereta api Malabar ini adalah ini kereta api Malabar pagi ini adalah kereta kedatangan paling awal di stasiun Malang. Nanti selanjutnya ada Mataram aja kalau nggak salah. Dan dengan berakhirnya perjalanan naik kereta api Malabar dari Leles tujuan Malang, maka berakhir juga video trip perjalanan pada kali ini. Terima kasih yang sudah menonton video trip saya dari awal sampai akhir. Mohon maaf apabila video tripnya kurang maksimal. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kota Malang.